Baik, balik lagi bersama saya Hendrina Jepangkarege dengan NIM 2110107 dari program studi sistem informasi strata 1 kelas B. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah manajemen dan administrasi basis data. Baik, dalam tutorial yang kali ini kita akan membuat validasi data yang sudah digunakan di tabel lain tidak dapat diubah maupun dihapus. Oke, kita masuk dulu di web kita login dulu. Oke, kita sudah masuk dalam website kita. Baik, kita di transaksi sini. Bagi transaksi ini, di sini kita lihat ada atribut petugas penerima dan petugas serah. Petugas penerima dan petugas serah ini asalnya itu dari tabel petugas. Lalu di sini kita lihat ada pelanggan. Pelanggan ini tuh dia asalnya dari tabel pelanggan. Jadi di sini kita akan buat fitur untuk petugas ini. Kita akan menghapus untuk fitur reaksi hapus ini. Ya, kalau umpama di petugas ini kalau kita hapus datanya atau ubah datanya, nanti akan ada perubahan data di dalam tabel transaksi ini. Jadi kita akan membuat itu ya, karena di petugas di transaksi ini data-data petugas penerima dan petugas serah itu semua kan berasal dari tabel petugas. Jadi di tabel petugas ini untuk fitur aksi hapusnya itu kita harus hilangkan ya, supaya data-data yang ada dalam tabel transaksi ini tuh tidak hilang seperti itu. Nah, kalau kita hapus di sini maka otomatis pasti data kita dalam transaksi ini akan terhapus. Dia akan kosong nanti. Oke, begitu pula di pelanggan juga kita akan membuat hal yang sama. Oke, sekarang kita masuk dulu ya di dalam Visual Studio Code. Oke, baik, sekarang kita akan pergi ke halaman petugas ini. Kita hilangkan dulu. Oke, kita di halaman petugas ini. Ya, di halaman petugas di bagian di bagian hapus ini kita akan buat satu script ya untuk menghilangkan fitur hapusnya, bukan menghilangkan ya, lebih tepatnya kita menyembunyikan. Oke, tanda lebih besar tanda tanya PHP, variabel nama variabel, sama dengan variabel D, yaitu bagi petugas, lalu titik koma di bawah variabel data 11. Kita umpamakannya pakai data 11 saja, lalu sama dengan MySQL query udah kurung variabel konektor. Lalu kita akan buat query dari sini ya, select bintang from transaksi where ID petugas, like di sini kita pakai variabel pakai ini, nama variabel ini ya, karena dalam nama variabel kan berisi ID petugas. Jadi kita tulis di sini like nama variabel. Oke,
setelah itu titik koma, enter. Di bawah kita masukkan fungsi if ya, if buka kurung MySQL fetch array, bukan, MySQL num rows, lalu buka kurung sini variabel data 11, lalu di sini lebih besar 0, lalu di bawah enter, buka kurung will D11 data 11 variabel data 11 variabel D11 ya, sama dengan MySQL fetch array buka kurung variabel data 11, lalu kita buka kurung berawal lagi di sini, dan sini tanda tanya sama tanda tanya lebih besar. Setelah itu di sini kita lebih besar tanda tanya PHP, kita tutup. Lalu di bagian bawah sini kita enter, kita buat else tanda tanya kecil lebih besar, lalu kita masukkan ini ya, yang script hapus ini kita masukkan, dia taruh di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Lalu di bagian bawah sini kita tulis field PHP seperti ini. Lalu di bawah sini kita tutup dengan ini, tanda tanya lebih besar. Ya, udah seperti ini ya. Coba kita jalankan. Tunggu. Nah, di bagian sini kita tulis xx dulu ya. Seperti ini, kita coba jalankan. Oke, dia ada error di 95. Select from ID petugas, ID petugas terima ya. Select from transaksi where ID petugas terima like like nomor variabel. Coba kita jalankan dulu. Nah, ini sudah terhapus ya. Ini terhapus tuh untuk yang data-data yang di sini itu udah terpakai di transaksi. Di sini kan yang petugas tadi mau pakai sini kan ada Jacqueline, Tommy, Adrian, Irgi sama Tommy. Jacqueline, Tommy, Adrian, Irgi. Jacqueline, Tommy, Adrian, Irgi. Jadi cuma 4 orang aja yang dari petugas ini tuh ada di transaksi. Ya, selain itu untuk fitur hapus itu tidak ada. Jadi cuma menyembunyikan untuk di data-data petugas yang ada di transaksi saja, seperti itu. Oke, coba kita hapusin XX ya. X tengah-tengah hapus. Nah, seperti ini. Jadi yang fitur hapusnya itu yang disembunyikan itu bagi yang data-datanya itu ada, yang masih ada, yang ada datanya ada di sini itu yang bentuknya ini
maksud saya itu data yang ada dalam petugas penerima ini yang ada di sini, bila di petugas interview itu akan disembunyikan. Kalau yang sini kita lihat masih ada terhapus, itu kan data-datanya itu tidak ada dalam transaksi seperti itu untuk petugas penerima. Oke. Sekarang kita coba buat di pelanggan seperti itu ya, kita akan buat sama seperti di petugas. Oke, kita langsung saja ke sini. Kita pergi ke pelanggan. Kita pergi ke pelanggan. Di bagian hapusin lebih kecil PHP, enter nama variabel sama dengan variabel D, buka kurung siku ID pelanggan, lalu tanda tanya titik koma variabel data 11 sama dengan MySQL query buka kurung variabel connector. Lalu kita bikin query di sini, select bintang home transaksi where ID pelanggan, like sini kita pakai nama variabel. Nama variabel, lalu titik koma. Kalau di bawah sini kita ketik fungsi if MySQL numRows buka kurung variabel data 11 lebih besar 0, bawah sini y kurung D11 sama dengan MySQL fetch array kurung variabel data 11, lalu buka kurung awal tanda tanya lebih besar. Oke. Setelah itu kita enter lagi PHP seperti ini. Lalu di bagian bawah sini kita enter, kita tulis else, buka kurung, kita di bagian dalam sini, sabar, ini lebih kecil PHP. Nah seperti ini, di bagian ini kita masukkan script ini ya. Nah seperti ini, coba kita jalankan. Ini ada yang salah ya. Ada pelanggan data select tentang transaksi pelanggan, lalu variabel
misalnya cukup dijalankan. Oke, ini sini sudah jadi ya. Di sini yang terhapus cuman Gilang Geral, Gisel Cantika dengan Mike Simon. Kita lihat sini pelanggannya sini Gilang Geral, Gisel Cantika, Mike Simon, Gisel Cantika Geral. Sama ya. Kalau Cinta Karma Rizky sini nggak ada. Oke. Jadi yang terhapus cuma data-data yang ada di tabel transaksi aja. Yang di sini pelanggannya fitur hapusnya itu dihilangkan. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau data-data yang di dalam transaksi ini, contohnya pelanggan Giral, Kesia Cantika, Mike Simon, otomatis di data pelanggan sini yang tadi kita hilangkan punya fitur hapus, menyembunyikan maksud saya. Oke, baik. Sekarang selanjutnya kita akan buat di jenis cucian. Oke. Di jenis cucian ini juga kita akan menyembunyikan fitur hapus. Dan jenis cucian yang kita sudah simpan secara permanen di data transaksi yang di sini, kita harus sembunyikan dia punya fitur hapusnya ya. Kalau kita tidak menyembunyikan, kita hapus, nanti akan terjadi perubahan data ya. Bisa saja data yang kita sudah simpan di sini itu nanti akan hilang. Jadi kan kayak teknik penggelapan gitu ya. Jadi kita akan buat sama seperti petugas dan pelanggan. Kita akan menghilangkan fitur, maksud saya menyembunyikan fitur hapus ini. Nanti fitur hapus ini akan disembunyikan tapi hanya untuk beberapa jenis pakaian saja ya, yang kita sudah simpan secara permanen. Di sini kan ada jas, handuk, selimut, jubah, dan handuk. Nanti itu ini kita akan lihat nanti hanya ada 5 aja yang dia punya fitur hapusnya itu disembunyikan. Sadar itu tetap ada. Tapi kalau kita simpan permanen sih nanti ada beberapa jenis cucian nanti fiturnya juga otomatis akan disembunyikan ya. Kenapa disembunyikan? Supaya nanti tidak ada perubahan data atau data tidak hilang di data yang kita sudah simpan secara permanen, karena semua kan saling berhubungan seperti itu. Oke, kita akan langsung saja masuk di kita langsung saja masuk di sini di bagian jenis cucian. Kita cari di bagian sini. Kita masukkan script yang seperti tadi kita buat di petugas dan pelanggan. PHP bawah kurung sini nama variabel sama dengan variabel D. Variabel di sini adalah ID jenis cucian. Lalu titik koma di bawah sini variabel data 11 sama dengan MySQL query. Lalu ke kurung sini variabel konektor. Nah, sekarang kita masukkan query-nya. Select bintang from detail transaksi where ID jenis cucian like kita masukkan nama variabel yang isinya tadi itu, kita kasih masuk variabel di jenis cucian, nama variabel seperti ini, lalu balas kutip, lalu titik koma. Setelah itu di bawah kita masukkan fungsi if
MySQL numerous buka kurung variabel data 11 variabel data 11. Lalu kita buka kurung kurawal di sini. Bagian sini tanda tanya lebih besar, lalu di bagian bawah kita tutup dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Oh tidak ya, maaf. Di bagian sini maaf, sorry. Dan kita sudah buka. Oh ya, maaf saya sedikit keliru. Di sini lebih besar 0. Lalu di bawah sini kita buka kurung ya. Ini hapus. Di bagian bawah sini kita tulis while buka kurung variabel D11 sama dengan MySQL fetch array, lalu buka kurung sini variabel data 11. Nah, lalu sini kita buka kurung kurawal lagi. Lebih kecil tanda tanya PHP. Nah, seperti ini ya. Lalu di bagian bawah sini kita tulis else, buka kurung, lalu di bawah sini kita tutup dengan PHP. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan ini ya, script ini ke dalam situ. Nah, seperti ini ya. Coba kita jalankan. Oke. Seperti ini ya. Dia sudah hilang. Oh ya, tadi saya bilang kan sini kan kita sudah simpan ya data-data transaksinya, maksud saya itu kan bukan cuman yang di sini aja yang sudah simpan secara permanen, tapi sini kan ada beberapa data waktu kita input transaksi kan data-datanya yang sini kan kita masukkan. Kita sudah, ini kan masih dalam proses ya itu, sedang ada keterangan ada lagi dibungkus, berarti pakaian-pakaian yang ada di data transaksi yang kita masukkan di sini. Ini semua kan lagi dalam proses ya, itu semua kan sudah tercatat. Ya otomatis di jenis cucian sini kan kita sudah masukkan perintah membuktikan. Jadi data-data yang sudah ada di dalam data transaksi, di dalam transaksi dan di dalam data transaksi itu otomatis ini dia akan fitur hapusnya itu akan dihilangkan, dia akan menghilang gitu supaya tidak ada salah data atau data-datanya tidak hilang ya, tidak kosong seperti itu. Di sini cuman kemeja berwarna yang tidak ada ya. Cuman kemeja berwarna yang sana ada. Semua di sini ada. Oke, makanya di sini hanya cuman kemeja berwarna yang fitur hapusnya itu tidak terhapus karena data-datanya itu tidak ada dalam sini ya, yang kita input ya, seperti itu yang tadi sebelumnya saya bilang itu salah ya, saya minta maaf, saya sedikit keliru tadi. Oke, jadi untuk jenis petugas pelanggan dan jenis cucian untuk fitur hapusnya kita sudah berhasil hilangkan. Maksud saya untuk petugas pelanggan jenis cucian di fitur hapusnya sudah berhasil sembunyikan ya, maaf, kita sudah berhasil sembunyikan fitur hapusnya. Oke, baik, sekarang kita lanjut lagi di bagian sini ya.
lalu di bagian nama ini, nama di fitur ubah, kita akan buat dia disable ya. Kita akan mengunci supaya tidak ada perubahan data ya, tidak terjadi manipulasi data. Jadi untuk fitur ubah ini untuk bagian nama, kita akan kunci dia supaya kita ya kalau kita tidak sengaja ketik apa begitu kan, kalau kita ganti namanya di sini, berarti nanti data-data kita ini transaksi juga akan terjadi manipulasi gitu, nanti akan dianggap manipulasi data. Jadi untuk fitur ubah ini di bagian nama ini kita akan kunci dia, kasih disable. Nah, kita pergi di menu update ya, di bagian nama sini. Di sini kita enter di sini ya. Kita enter di sini. Kita ketik di sini ya. PHP variabel, nama variabel sama dengan variabel D, ID jenis cucian. Lalu di bagian bawah sini variabel data 12 sama dengan MySQL query. Lalu sini konektor, kita masukkan query-nya, select bintang from, detail transaksi, where, ID jenis cucian, like. Di sini kita lihatnya nama variabel yang type isinya itu ID jenis cucian. Lalu balas kutip tanda titik 2. If MySQL num rows, lalu sini variabel data 12 lebih besar 0 kurang awal, while buka kurung di bawah sini variabel D12 sama dengan MySQL fetch array, buka kurung variabel data 12, lalu tanda kurung sini kita disable, kita masukkan perintah disable ya sini, disable lebih besar tanda tanya PHP ya, seperti ini dia. Lalu di bagian bawah sini kita tutup ya dengan ya seperti ini. Coba kita jalankan juga. Oke, ini ada kesalahan. Ini dimana dari sana? 98. Ini 98 misalnya.
sama dengan variabel ID jenis ujian. Variabel 11 MySQL query connector. Tentang from detail transaksi where ID jenis ujian might nambah variabel. Dan salah. Coba aku jalankan. Oke, dia sudah jadi ya, sudah terkunci dia. Tapi kalau ini dia tidak ya, kecuali kita pakai datanya ini di dalam transaksi, nanti ini akan terkunci juga. Nah, seperti ini. Coba saya tambahkan satu fitur ya di sini aja. Coba di sini saya tambahkan meja warna 100. Jadi otomatis nanti di sini kita ubah hapusnya hilang kan? Itu hilang. Itu kita disable kan? Seperti itu maksud saya tadi. Jadi ini untuk disable itu jadi ya. Oke, baik. Ya, oke, selanjutnya di bagian transaksi ini saya mau buat cetak laporan ini. Itu dia berada di sini. Dia kasih, kita akan buat dia jarak ya. Caranya itu kita pergi ke transaksi. Oke, di bagian sini, untuk yang bagian sini kita copy ini, kita letakkan dia di bawah sini, lalu kita ganti ini jadi 2, sini ganti juga jadi 2, lalu di belakang sini kita tutup dia. Nah, di sini kita tambah, coba kita jalankan dulu. Nah, kan coba sekecil ini kita bisa kita tambah di bagian sini BTN small. Sama BTN small ya, SM. Nah, ada sudah ukuran sama kayak ini. Seperti itu, jadi sudah jadi ya. Jadi untuk tombol cetak laporan tamu data dia sudah jarak, jadi kelihatan lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bikin tugas ini di bagian ini. Oke, di bagian sini oke, baik. Sekarang kita sudah di halaman petugas. Nah, di bagian tambah data sini kan ada telepon dan email. Nah, kita akan buat satu fitur supaya nanti tidak ada inputan yang double. Jadi waktu kayak kita masukkan nomor telepon yang sama sudah tertera sini, nanti akan muncul sebuah peringatan bahwa data yang kita itu sudah terdaftar. Silakan untuk memasukkan data yang lain, seperti itu. Nanti kita akan buatnya itu di telepon dan email. Jadi kalau waktu kita input nomor telepon kita sesuai yang kayak isi, nanti akan muncul pemberitahuan. Nah, kita akan buat itu di insert ya, insert petugas. Oke, kita masuk ke sini.
Tadi buka di bagian insert petugas. Nah, ini kita akan ketikkan scriptnya di sini ya. Kita akan ketikkan scriptnya di sini, di bagian bawah sini. Kita ketik ya sekarang sini. Kita akan buat sebuah komentar di sini, mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang bahasa ini kita tulis variabel data sama dengan MySQL query, buka kurung sini konektor, variabel konektor, variabel konektor, kita masukkan query-nya, select bintang from petugas where mail like variable or telepon like variable 13. Kenapa di sini tulis variabel 14, variabel 13? Karena variabel 13 dan 14 ini yang di atas ini kan diisi dengan telepon dan email. Telepon sini kan dia variabelnya variabel 3 ya maksudnya. Kan variabel 4 kan berisi email, kalau telepon dia berisinya itu variabel 3 ini berisi telepon. Lalu kita lanjut di bagian bawah sini, if buka kurung MySQL rows variabel data. Masukkan dulu komentar sini data ditemukan. Kita akan buat script untuk data ditemukan. While variabel d sama dengan MySQL fetch script. Lalu bagian bawah sini kita tulis alert. Ya, alert ini nanti ini bukan JavaScript ya, dia berupa JavaScript. Kalau kita pakai alert nanti dia akan muncul notifikasi kayak sebuah pop up gitu. Kita tulis isinya nanti sini mail atau telepon. Yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silahkan ulangi
dengan memasukkan data yang lain. Menunjukkan bahasa kita ke history. Belum tutup ini. History titik go. Lalu lupa satu. Setelah itu di bawah kita tutup scriptnya. Nah, seperti ini. Setelah itu di bagian bawah sini else kita buat sebuah komentar sini menginput data ke database. Oke. Oh ya, di bagian bawah sini kita masukkan data kita yang ada di bawah sini ya. Kita masukkan yang ini, kita taruh dia di sini. Nah, seperti ini. Select bintang, kita coba cek ulang sini. Data MySQL connector, query-nya select bintang from petugas, where my like variable 4 or telepon variable 3 or telepon like ya, or telepon like variable 3 variable 3 mana telepon. Oke. Oke, coba kita jalankan di sini. Kita coba tambahkan satu data di sini bebas. Contohnya data sini kita mau kasih masuk harian Toimatan tentunya. Jenis kelaminnya laki-laki. Telepon saya pakai ini nomor teleponnya ini ya. Contohnya ya. Contoh alamat email di sini hari 01, alamatnya contoh Montepen lah. Ini coba simpan. Nah, dia munculkan notifikasinya di sini. Aman atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dengan memasukkan data lainnya. Nah, coba kita oke. Ini akan kembali lagi di sini. Jadi kita punya sudah berhasil ya. Tadi kita sudah masukkan itu fungsinya yang tadi kita buat itu supaya telepon yang kita masukkan tadi kan kita contoh yang tadi ya, ada data yang kita masukkan sini itu sudah terinput di dalam sini. Jadi otomatis sistem akan memberitahu bahwa kita punya data yang kita barusan input di sini itu sudah terdaftar. Jadi kita harus memasukkan data lainnya seperti itu. Jadi untuk yang bagian ini di petugas sudah selesai ya. Coba lihat lagi yang tadi. Email, tadi kan telepon kita itu kan sama kan dengan yang sudah terdaftar. Kita klik ini, kembali lagi di halaman sini. Oke. Udah jadi ya bagian ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi di bagian pelanggan. Ya, di bagian pelanggan ini juga kita akan buat sama seperti yang di petugas ya. Kita buat yang bagian tambah data ini. Untuk telepon dari mail kita buat script supaya dia tidak ada penombelan data waktu kita input.
sama seperti petugas tadi, waktu kita inputkan telepon kita yang ternyata paket itu sudah pernah terdaftar sebelumnya, nanti akan muncul notifikasi untuk sistem akan mengirimkan perintah atau pemberitahuan bahwa kita harus memasukkan data lain karena data yang kita input sudah terdaftar. Kita akan buat persis sama seperti yang ada di petugas. Nah, kita pergi ke insert pelanggan. Kita akan buat sama seperti yang di insert petugas ini. Walaupun ketiksa di sini. Seperti biasa, kita masukkan dulu perintahnya, mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Di bawah variabel data sama dengan MySQL query, buka kurung variabel konektor. Kita masukkan query-nya di sini, select bintang from pelanggan, where mail like di sini variabel 4 ya. Oke, variabel 4 or telepon like di sini kita masukkan variabel variabel 3, lalu titik koma di sini, lalu kita enter if MySQL belum browse variabel data bagian bawah kita tulis, kita beri komentar data ditemukan. Kita akan masukkan scriptnya, while variabel d sama dengan MySQL fetch array sebagai variabel data. Echo buka kurung ini tanda kutip script alert mail atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silahkan ulangi dengan data lainnya. Silakan ulangi dengan memasukkan data lainnya, ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita tutup sini, titik koma, history.go. Nomor telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data lainnya. Lalu di bagian bawah sini kita tutup script. Seperti ini. Lalu di bawah sini
naik ini sedikit, else buka kurung, kita nggak usah masuk ini ya, supaya waktu potong klik OK, nanti dia suka balik ke tampilan awal, ke tampilan pelanggan, halaman pelanggan. Oke, kita jalankan. Coba ambil salah satu ya, kita ambil data input, kita tes. Nah, sini pakai harian saja. Ambil di sini hari ini contoh passwordnya. Nah, amal telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, silahkan ulangi dengan memasukkan data lainnya. Oke, ini sudah jadi ya. Oke, selanjutnya kita akan buat di jenis cucian. Di jenis cucian juga kita buat sama kayak yang di pelanggannya, tapi di sini kita buat di sini di jenis cuciannya ini ya, di bagian ini menjadi nama ini, nanti tidak boleh ada pendobelan. Kalau kita input umpamanya kita tulis kemeja putih, nanti juga tidak bisa ya, nanti suruh masukkan data lainnya seperti itu. Pokoknya kita akan buat sama seperti di petugas dan pelanggan ya, untuk bagian jenis cucian. Oke, sekarang kita akan bikin ya sama seperti yang sebelumnya. Kita pergi ke insert jenis cucian. Oke, kita sudah insert jenis cucian. Di bagian bar sini kita masukkan scriptnya, masukkan komentar, mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. MySQL query, konektor, lalu koma, select bintang from jenis cucian, where nama, like. Sini kita tulis variabel 1, kalau tutup kurung titik koma, kita masukkan fungsi if MySQL browse, buka kurung, sini variabel data, lalu lebih besar 0, lalu bagian bawah sini data ditemukan, while variabel d sama dengan MySQL fetch array, variabel data, lalu bagian bawah sini ditulis echo script alert sini kita masukkan nama yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dengan memasukkan data lainnya.
Nah, seperti ini, lalu kita tutup, koma, enter di bawah sini, history, titik 2, koma 1, lalu kita tutup script seperti ini. Lalu di bagian bawah kita buka else, masukkan ini. Seperti ini. Nah, kuasa masuk dari sini, kita coba jalankan dia. Nah, kita coba kasih masuk handuk. Bisa kain 25. Kain harga sini 25. Nama yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dengan masukkan data lainnya. Oke, ini berhasil ya. Oh, ini tidak langsung kembali ya kayak di depan. Sahabat, kita akan buat dia ya, supaya dia kembali ke depan. Kita akan coba masukkan. Kita coba jalankan ya maksudnya. Kita sini kain. Kita sini ya. Nah, dia sudah jadi, kita kembali ke tampilan ini jenis cucian. Oke, berarti ini sudah selesai yang begini ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut lagi di tugas ini. Tadi kan di bagian ini kita sudah buat script untuk cek apakah ada duplikasi tidak ya. Intinya kita sudah masukkan script di sini. Jika pada saat kita masukkan data kita yang contohnya telepon kita yang ternyata sudah pernah terdaftar, itu tidak boleh, kita harus masukkan data yang lainnya kan. Sini sudah, berarti di bagian ubah sini kita akan menghilangkan maksudnya menyembunyikan telepon dan email. Jadi waktu kita ubah data, kita cuman ubah nama, jenis kelamin, alamat, dan password. Yang untuk telepon dan email ini kita akan sembunyikan dia ya, supaya waktu kita mengubah cuman nama, jenis kelamin, dan alamat, password saja. Telepon dan email tidak perlu kita ubah. Jadi kita harus sembunyikan dia, sembunyikan ini dua ya, telepon dan email. Oke, kita di bagian mana ya, petugas. Di mana tuh? Di bagian sini. Di sini ya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita buat yaitu kita hapus ini ya. Ini di bagian update ya, di bagian ubah. Kita hapus ini. Kita hapus di bagian sini, kita hapus. Ini ganti dengan hidden. Lalu bagian sini sampai sini kita hapus. Oke, begitu pula yang di bagian email juga begitu ya, ini dihapus. Sebagian bawah sini dihapus. Terus ini ganti pakai hidden. Lalu ini sampai sini hapus. Seperti ini. Coba kita menjalankan dia. Oke, dia sudah tidak ada lagi ya. Ya seperti itu. Oke.
Di pelanggan juga paling sepertinya kita akan buat juga kantor. Dan di pelanggan juga kita akan buat sama seperti di petugas. Ubahnya di sini untuk telepon dan lainnya kita sembunyikan. Jadi waktu kita mau update cuman kita update sini cuma nama, alamat, jenis kelamin dan password. Jadi kita buat juga yang kayak yang di sebelah. Oke, kita akan buat kayak yang di sebelah ya. Di pelanggan. Di bagian telepon hapus. Ini hapus. Ini ganti dengan hidden. Lalu di sini kita hapus. Ini ganti dengan hidden. Lalu di sini sampai sini hapus. Hapus seperti ini untuk menjalankan. Ya, udah jadi seperti itu. Oke. Karena tadi di bagian sini kita sudah hapus yang di bagian update, yang di petugas pelanggan petugas kita sudah hapus. Depo ini berarti di bagian update petugas juga kita harus hapus juga, kita hilangkan dia di bagian update petugas. Nah ini telepon email juga kita harus hilangkan dia, karena kan di modal update itu kita kan sudah hilangkan. Hapus ini seperti ini. Jadi cuman alamat password dari petugas. Di pelanggan juga begitu, update pelanggan ini dihapus. Nah seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kan kita di bagian modal. Di bagian modal sini kan kita sudah hilangkan dia ya. Jadi di update juga kita harus hilangkan juga dia. Seperti itu. Oke, di bagian jenis cucian juga kita buat seperti itu di bagian update jenis cucian. Ini kita hapus. Lalu di bagian nama sini kita hapus. Seperti ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke. Bisa selesai. Oke. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang validasi data yang sudah digunakan di tabel lainnya. Jadi tadi kan pertama sudah buat di petugas ini untuk fitur hapusnya kita sudah sembunyikan untuk data-data yang ada di dalam transaksi. Lalu di pelanggan juga seperti itu, kita sudah menyembunyikan fitur hapusnya. Terus jenis cucian juga kalau sudah sembunyikan fitur hapusnya. Dia cuma sembunyikan yang
fitur hapus itu disembunyikan cuma untuk data-data yang sudah ada di dalam tabel transaksi. Terus tadi kita sudah tambahkan script di sini untuk cek duplikasi data. Jadi waktu kita kita masukkan nomor telepon, ternyata nomor telepon itu sudah pernah terdaftar, nanti sistem akan mengirimkan pemberitahuan atau notifikasi yang meminta untuk memasukkan data lainnya karena data sebelumnya sudah ada. Terus juga tadi kita di bagian jenis cucian sini kita sudah disable juga nama jenis cuciannya. Terus tadi kita menyembunyikan juga ya, apa tuh namanya, telepon dan email. Jadi waktu kita mau update data itu cuman update nama jenis kelamin, alamat dan password. Dan untuk telepon email itu tidak perlu diubah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya maupun tutorial tadi. Mohon dimaafkan. Sekian video saya pada kali ini. Terima kasih.